Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk, jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk, mari kita saksikan. Shalom sahabat The Warrior, sahabat Man of God, di mana teman berada hari ini. Kita jumpa lagi dalam tema-tema yang lalu. Cukup membuat kita bersimpati karena banyak sekali tanggapan, komentar yang masuk ke kolom deskripsi ya, kolom komentar bahwa akan mensupport acara ini agar lebih baik lagi. Terima kasih atas semua saran. Juga hari ini kita akan membahas tema apa nih Pak Prana? Tema kita hari ini Pak Bimo mengenai anak laki-laki lebih penting daripada anak perempuan kehadirannya dalam keluarga. Gitu loh Pak Bimo. Panjang amat temanya. Anak laki-laki. Jadi anak laki-laki. Anak laki-laki lebih penting daripada anak perempuan ya? Nah, oke, gitu aja. Oke. Jadi sesuai dengan bahasan Man of God, jadi ini Bapak semuanya ada pengalaman Pak Farul ya, dan Pak Prana ya, yang mereka punya anak laki-laki dan punya anak perempuan nih. Pak Farul punya anak laki dan perempuan sama ya. Ya. Kita dengarkan sharing hari ini. Kenapa sih Pak Prana, menurut Pak Prana ya, Alkitab itu nggak pernah mencatat secara spesifik bahwa kayak contoh beberapa tokoh-tokoh kitab ya, kayak contoh Adam, Abraham ya, itu punya anak-anak perempuan, tapi kenapa justru anak laki-laki yang dicatat itu Pak Prana? Boleh sharing ke kita hari ini. Kalau menurut saya sih memang ya catatan di Alkitab itu sekali atau mungkin tidak ada yang mencatat nama anak perempuan ya. Seperti tadi kayak Pak Bimo bilang Abraham, kemudian Adam. Terus yang saya tahu juga selain mereka itu ada Yakub. Ya kan, eksistensi keberadaan anak perempuan itu nggak tercatat secara banyak gitu loh. Padahal kan Yakub tuh punya anak namanya Dina tuh, tapi yang dicatat cuma 12 anak laki-laki dan secara eksistensi ke-12 anak laki-laki itu. Yang lain nggak ada mengenai Dina gitu. Berarti ini berpengaruh dengan tradisi Timur, ya? Orang ya, ini kan kayak contoh orang di Indonesia di beberapa suku ya, kayak contoh orang Jawa nih, bahwa perempuan itu menjadi second man gitu, second citizen kan, warga negara kelas 2, bahkan tempat mereka bukan di utama tapi justru di belakang wingking orang Jawa. Nah, Pak Farul, di Alkitab kan tadi Pak Prana sempat bilang ya tentang ada tokoh namanya siapa? Si Yakub punya anak perempuan namanya si. Nah, itu dicatat dalam gimana sih Pak Farul? Di Alkitab itu? Ya. Di Alkitab bahwa Dina itu tercatat dalam Alkitab ya? Kan ada orang bilang bahwa nama Dina nggak terlalu tersohor ya seperti yang lain kan ya. Tetapi nama Dina apakah tercatat dalam Alkitab Pak Farul? Iya, ada di Alkitab Bimo. Cuma nggak terlalu eksplisit, nggak terlalu nggak terlalu dibesar-besar karena bagi tradisi Yahudi, cewek itu tanda kutip kurang ditonjolkan Bimo, gitu loh. Karena ibarat kata tuh sebagai tombak, gitu, sebagai kebanggaan, gitu loh. Laki-laki makanya nggak terlalu menonjol si Dina. Bahkan juga kalau kita juga Adam, ya kan, sama Hawa. Dia punya juga anak perempuan, tapi itu hanya Kain dan Habel. Nah, tapi Kain Habel ini punya keturunan. Nah, di sini di Alkitab memang nggak terlalu dicatat. Nah, bagi saya bahwa kalau pribadi saya Om Bimo ya,
Ya. Bagi saya kalau anak perempuan atau laki bagi gue sama aja sih Om. Nggak ada beda aja sih. Jadi bagi gue dapet anak cewek, puji Tuhan, dapet anak karena bagi gue sama sih Om. Oke. Ini kan lu orang Betawi nih Pak Farul ya. Kan itu sama aja. Tapi kalau bagi Pak Prana yang orang Batak Utara kan, yes. Kan anak lu pertama perempuan Pak Prana ya? Iya, anak lu pertama perempuan. Anak lu kedua laki-laki nih. Yes. Sedangkan istri lu orang Batak ya. Nah kira-kira kan gua nggak pernah tahu nih nama panjang anak-anak lu tuh pakai bawa marga nggak sih? Baru apa gitu? Oh, kalau nama sih ada marga ngikutin gua ya, ada gintingnya baik anak cewek yang pertama maupun anak cowok yang kedua gitu loh bro. Pasti ada ikutin itu. Dan memang sampai saat ini kan memang di suku gua kebanyakan masih mengidolakan kalau bisa laki-lakinya gitu loh dalam keluarga. Kebanyakan ya, tapi kayaknya sepertinya lambat laun akan berubah tuh. Cuman sampai sekarang setahu gua masih kehadiran anak cowok dalam keluarga gitu Om Bim. Nah, kan tadi sempat kita sebut bahwa anak laki-laki perempuan itu sebagai tradisi budaya orang timur kan ya? Iya, betul. Nah, sebenarnya kalau di orang Jawa itu terpengaruh dengan itu, bukan hanya sebagai dia penerus tahta keluarga ya, tapi tentunya pembawa warisan gitu. Pembagian warisan itu lebih besar laki-laki daripada perempuan. Iya, betul. Nah, kalau di orang Betawi bagaimana Pak Farul? Ya sebenarnya sama aja sih Om. Laki-laki lebih banyak, menonjol dibandingin sama cewek. Tapi yang gue heran gini ya, kok bisa ya suku Batak, suku Manado, suku Jawa, kok bisa membedakan laki-laki sama. Nah sekarang ada istilahnya itu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan ya. Nah bagi gue bingung juga, pertanyaan gue sih buat Om Prana nih, apa sih cewek kalau nggak diutamakan dibanding cowok gitu Om Prana? Sedangkan cewek juga punya peranan penting juga dalam keluarga. Kenapa mesti dan sebagai penerus? Nah ini pertanyaan gue sih buat yang orang-orang Batak, orang Manado, kenapa cowok tuh penting banget gitu loh. Sehingga kalau nggak dapet cowok, dapet cewek, coba lagi dapet cowok, coba lagi dapet cowok. Nah itu bagi gue penasaran gitu, kenapa sih mesti cowok gitu sih? Ya seperti tradisi ya selain tradisi juga apa namanya, memang itu kan ya penerus marga karena tradisi itu, dan juga kan memang kepala keluarganya kan di mana-mana juga cowok gitu loh bro. Jadi apapun yang diikutin ya pasti secara silsilahnya pasti ikutin ke cowok gitu loh. Jadi nggak keterus gitu. Padahal sih sebenarnya ya semua sama, buat gue pada akhirnya semua sama gitu loh. Itu ya. Tanggung jawab yang sama. Nah ini bagi gue sih pribadi ya. Dibanding cowok sama cewek itu sebenarnya bagi gue ya. Iya betul. Kadang orang gini Om Bimo, ya, gue punya temen nih orang Manado, anaknya cewek semua Om, anak pertama cewek, wah dapet nih, bikin lagi, dapet cewek, sampai 4 anak cewek semua Om. Kelimpungan. Gue bilang coba lagi bro, enggak kuat gue. Lu bukan yang nengahin, malah lu ini manas-manasin buat nambah lagi. Iya, coba lagi. Nah, jadi bagi gue gini Om, mau cewek mau cowok, ya kan bagi gue sama aja pribadi ya. Karena kan bagi gue ya sebagai tradisi aja sih. Juga sih kalau gue jadi orang tua gitu ya, membeda-bedakan sih bagi gue kasihan juga sih Om. Tapi gini Pak Bro, makan gue lama di Sulawesi, sebulan ya. Terus gue dapatnya ada 2 keluarga yang agak unik gitu. Satu di daerah Remboken itu, Karatondano, keluarganya semua anak cewek gitu kan ya. Iya. Ada 3 atau 4 orang itu anak cewek semua. Lalu keluarganya usaha lagi, dapatlah anak laki-laki yang terakhir. Berarti kan yang sampai lu tadi bilang, pengen ada laki-laki membawa terus marganya gitu kan ya. Tapi ada satu keluarga di daerah Bitung itu justru unik. Dia punya anak 3 atau 4 orang laki-laki, dia usaha lagi pengen perempuan. Oh gitu. Makanya sebenarnya nggak menjadi jaminan bahwa suku dari orang timur ya, contoh tadi bilang kayak Manado gitu ya,
dia marga itu kan ya untuk dapat anak laki-laki. Tapi ada juga kok yang dapat anak perempuan gitu kan, karena pengen sekali keluarga itu komplit, ada laki-laki dan perempuan. Iya. Tapi gue lihat dari suku Jawa ya, sebenarnya anak laki-laki itu kebanggaan karena satu, laki-laki itu membantu keluarga, gitu kan. Laki-laki itu menjadi penopang untuk keluarga. Karena kalau papanya sakit, ada anak laki-laki menangani urusan rumah tangga. Ya. Kedua, kenapa anak perempuan sebenarnya sama aja sih ya. Tapi Jawa, makanya kayak zaman era Kartini, ya emansipasi perempuan itu nggak ada nilainya. Sampailah beliau itu untuk menambahkan derajat laki-laki dan perempuan. Ya, karena ada tadi saya bilang di awal, ada tiang wingking, orang belakang. Itu ketika dari kecil digedein sampai sekolah, udah kelar kuliah, ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Ke dapur lagi gitu. Perempuan itu kalau orang tua Jawa itu mencari pasangan hidup itu harus 3M. Masak, maca, mana. Apaan tuh? Ya, perempuan itu harus bisa masak, harus bisa berdandan, harus bisa punya anak gitu kan. Itu standar yang diberikan perempuan. Jadi itu bebannya sangat besar sekali. Seringkali porsi laki-laki itu menjadi yang otoriter gitu kan. Otoriter. Kita pernah yang lalu kan ya, anak itu kan ya. Iya betul. Nah, salah satu saya bilang tadi gitu. Seringkali laki-laki ini yang nggak bisa punya anak keturunan tapi menyalahkan yang perempuan, gitu kan, otoriter gitu kan. Nah, sebenarnya tapi satu keuntungan bagi orang Jawa kalau dia punya anak perempuan, gitu. Karena kalau dia punya anak laki, si papa tadi dia punya hitung contoh gini, ada 3 anak laki-laki, papanya berpikir 3 anak laki-laki harus bisa mantu, ambil mantu. Jadi biaya utama itu dari laki-laki. Lebih besar gitu ya. Lebih besar karena dia harus membiayai semua pernikahan. Perempuan itu bagian yang dimantu. Jadi perempuan hanya menerima. Ya, gitu loh. Nah, ibaratkan berarti haknya dia, rumah tangga dia dibeli, makanya nggak punya pride lagi. Gitu. Itu alasannya ya. Alasannya orang Jawa itu bangga kalau sebenarnya laki karena dia penerus sebagai darah keluarga. Yang kedua, kehormatan dia dijaga, bukan dibeli kehormatannya, tapi dia menjaga kehormatan itu sendiri. Laki-laki di beberapa suku tertentu ya, yang saya bahasa Jawa, itu sangat penting bahwa anaknya itu laki-laki. Untuk keluarga saya itu punya 3 laki-laki 1 perempuan, gitu kan ya. Papa mama saya punya 3 laki-laki 1 perempuan. Itu kebanggaan gitu. Tapi ada juga yang keluarga semua perempuan. Contoh dari keluarga mama saya, itu masih terlalu jauh banget gitu. Jogja banget. Itu ketika dia punya anak perempuan, dia hanya sebatas dia menerima, dibelilah kehormatan gitu loh. Karena bisa meneruskan darah birunya gitu. Itu Pak Prana, Pak Farol. Nah, itu basicnya ya. Kenapa laki-laki penting ya? Ya, tapi kalau kembali tanya sama saya nih, tanya sebagai hamba Tuhan, penting mana laki-laki perempuan? Justru bagi saya senang anak perempuan. Kenapa bro? Satu, saya senang dengan hal yang indah, kecantikan. Karena pertama itu. Yang kedua, saya mau mementingkan ego saya gitu. Saya pengen yang ganteng di rumah saya cuma saya doang. Yang ketiga gitu. Kalau saya bilang perempuan itu bisa dipacai, jadi bisa didandani. Nah, itu saya senang banget punya ponakan perempuan si Fani itu. Wah, setiap hari saya dandanin gitu. Jadi saya senang aja dengan hal lebih manja gitu, lebih sering diperhatikan. Nah, nggak tahu nih Pak Farul sama Pak Prana. Nah, kayak contoh nih, ini dua teman kita ini, teman-teman semua dari sahabat Men of God, anak pertama itu perempuan, Pak Farul itu anak pertama perempuan juga nih. Apa nih case-nya nih? Nah, silakan jarak antara anak lu Pak Prana yang pertama kedua berapa tahun selisihnya? Gue 2 tahun, anak pertama sama anak kedua. Nah, lu berapa tahun Farul? 7. Nah, bedanya. Berarti kan punya tingkat kebahagiaan tersendiri. Iya. Pak Prana ini.
Kalau tahun pertama, anak pertama lu perempuan, pasti tentunya anak lu yang perempuan tuh masih manjain bapaknya. Iya. Betul. Betul ya, Pak Kok Farol tahu ya? sih Ya? kamu? Kamu tahu? Ya kan? Karena bagi anak lu yang perempuan ini, lu tuh apa ya, idola banget. Cinta pertamanya. Nah, coba nih, bagi teman-teman yang Man of God ya, yang berharap pengen punya anak laki-laki, tentunya ada nilai unik dari punya anak perempuan yang pertama. Yes. Coba saya bisa nih Pak Prana. Lu seneng banget nggak? Kalau gue yang pertama ya, anak gue yang pertama itu cewek. Ya, gue seneng karena memang kan nikahan itu memang bukan suatu keharusan, tapi kalau dikasih karunia anak, senang ya, kita sambut gitu loh kehadirannya. Jadi karena ini anak yang pertama, berarti gue pikiran gue, wah, emaknya ada temennya nih gitu loh. Pasti ya, terus yang kedua gue manjain dia ya karena ini yang pertama hadir. Terus perempuan kan kita harus beda lah memperlakukan laki-laki, ya sedikit agak lebih lembut. Antara anak cewek gue, yang kedua cowok gue itu gue perlakukan, kalau sama yang cowok gue agak sedikit lebih keras ya, biar supaya nanti dia ke depannya nggak seperti ya, walaupun kakaknya kan perempuan, gue bedain lah perlakuannya gimana antara dia sama Janet adiknya. Aku agak lebih halus mainnya sama anak yang gue yang cewek, nggak pernah gue marahin dia gitu loh. Seperti itu bro. Kenapa alasan lu nggak apa ya, jarang marahin itu kenapa? Karena gue pengen menjaga dia supaya dia pribadi karakter perempuannya dia itu ada sampai dia gede gitu loh bro. Nah sedangkan gini Pak Prana, kebanyakan kan cewek Batak ya, apalagi anak pertama cewek Batak ya, Batak Mandailing atau Batak Toba, kalau setahu gue itu dia tuh menjadi pemimpin, gitu kan? Kalau dia kerja pasti dia kalau di keluarga nanti someday lu sama istri sudah menua gitu kan ya, terus nggak bisa berfungsi 100% lagi, biasanya tuh anak perempuan menjadi tulang punggung. Betul. Memang kalau secara tempat gue memang gitu, ibaratnya paling banyak orang tua itu lepaskan waktu masa tuanya itu ke anak yang perempuan, lebih banyak yang ngurus perempuan gitu ya, di tempat di suku gua gitu loh. Dan cewek itu sebenarnya, tapi memang itu udah jadi naluri sih bro, kalau menurut gua bro. Kalau misalnya anak perempuan itu pun diperlakukan nggak terlalu supaya tough gitu, nanti gedenya gimana, nanti dia akan tersendiri gitu loh bro. Mungkin karena udah ada aliran darahnya itu bro, jadi dia walaupun dia diperlakukan nggak gimana, nggak begitu berat, tapi dia lama-lama seperti itu akan kuat juga gitu loh bro. Nah coba ini, kan lu dari segi orang Sumatera Utara ya, nih Pak Farol nih, lu kan anak lu selisih 7 tahunan sama yang kedua ya. Gue so perhatiin nih di medsos lu, berenang bareng sama lu, makan pergi sama lu, jalan sama lu terus nih. Bahkan sosok istri lu pun jarang muncul gara-gara cinta lu terbelah kedua. Kok tahu sih kamu? Ya, kan gue stalking lu. Nah, Rul, kira-kira gitu ya, Rul. Kan gue dari sisi lu sangat mengasihi anak perempuan lu yang pertama. Sampai gue lihat bahwa istri itu jarang lu gandeng, bahkan yang lu gandeng itu anak lu yang pertama, cewek ini. Ya. Nah, di dalam contoh lu sama istri lu, ada nggak permasalahan saling cemburu perempuan lu ditamakan dari istri lu, bro? Kalau sih gini ya, nggak ada sih yang masih cemburu atau enggak ya Bim ya. Jadi istilahnya bahwa gini, anak perempuan gue ini adalah kesayangan gue gitu loh. Anak pertama, katanya bilang anak pertama, ya kan. Jadi perlakuan gue sama anak laki gue beda gitu loh. Kalau cewek ini gue manja-manja, gue sayang-sayang, gue peluk, bahkan berenang aja sama gue, bahkan naik kuda-kudaan sama gue, digendong, ya kan. Jadi ya gimana ya, kalau gue sih anak cewek yang deket sama gue gitu, Bimo gitu loh. Jadi bagi gue mau cewek mau cowok sama. Kalau gue pribadi yang lebih senang sama cewek. Kenapa anak cewek? Kenapa anak cewek? Pertama, cewek itu adalah dia perhatian kok. Dan kalau udah gede dia pasti akan lebih aware sama orang tuanya.
Nah, kalau laki itu kalau udah gede, kalau udah punya bini, otomatis ke bininya. Betul nggak? Otomatis. Kalau cewek walaupun udah dengan pasti lebih aware ke orang tuanya. Orang tua. Itu udah hukum alam Indonesia kalau gue lihat. Karena apa? Nah, makanya gue kalau cewek sama cowok sama aja. Cuma kalau senang ke cewek gitu loh. Jadi gue kalaupun ada cowok ya nggak apa-apa, gue sayang. Cuman gue lebih aware ke cewek sih, lebih mau gitu sih. Oke. Mungkin Indonesia budaya yang saya bilang orang-orang Yahudi mungkin ada sedikit sama ya. Maksud gini, kayak contoh saya ambil dari statementnya Om Toro tadi kan, perempuan itu ketika dia sudah dewasa dan laki-laki sudah dewasa itu berbeda kan. Laki-laki itu kan pergi meninggalkan orang tuanya, pasti kan menyatu dengan keluarganya kan. Justru perempuan akan mengurusi dengan orang tuanya. Dengan kasih. Makanya kenapa di Alkitab kita mencatat bahwa setiap laki-laki itu pasti keluar dari rumah meninggalkan orang tuanya, ya, dengan istrinya, lalu dia membentuk keluarga baru, gitu kan? Keluarga baru. Ya contoh, kita mencari dan Hawa, lalu punya 2 anak Kain dan Habel kan, lalu Kain Habel kan diceritakan lagi dia punya keluarga, gitu kan? Jadi sebenarnya sosok laki-laki itu digambarkan bahwa dia itu sebagai pejuang, gitu kan ya, sebagai apa ya, harus membawa bentuk keluarga baru, gitu kan? Memberi contoh kepada yang lain. Jadi ada nilai-nilai kita ambil positif ya, bahwa laki menjadi utama dalam keluarga karena dia akan membentuk keluarga baru. Apakah dia mengikuti jejak orang tuanya, cara pola asuh anak, atau dia membuat sendiri ceritanya gitu kan? Ya. Gitu loh. Nah, tapi tentunya kisah anak perempuan yang sangat-sangat unik, kita juga mengambil kisah contoh. Ya kan, itulah kenapa ada Maria, ibu Yesus, ya kan, disorot juga oleh Alkitab kan. Betul. Nah, ternyata Alkitab kita bukan Alkitab yang menurut kita bahwa ini masalah gender, ya kan, tidak setara. Justru, kalau saya cermati bahwa justru kisah Yesus itu membawa penyetaraan antara laki-laki dan perempuan, gitu kan. Itulah kenapa sahabat kita di Katolik kalau mengidolakan Bunda Maria, bahwa wanita pun sama kok, setara kok dengan laki-laki gitu. Dia punya kehormatan yang luar biasa, sangat disanjung juga kan. Jadi teman-teman sahabat-sahabat The Warriors, sahabat Men of God yang punya pendapat mungkin berbeda ya. Kalau saya, pendapat saya sama aja kok, laki-laki perempuan. Nah, kalau teman-teman sahabat Men of God yang punya pendapat, silakan ya di kolom komentar bilang ini karena laki-laki Pak, karena laki-laki bla 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 bla. Nah, silakan ya, supaya kita menambah wawasan, menambah cara pandang ya, apakah lebih utama di keluarga atau perempuan. Tapi tentunya ini tidak masalah gender ya, kita bukan masalah merendahkan gender wanita atau laki-laki, ingin lihat porsi yang sama bagaimana. Gitu loh. Iya. Kira-kira kalau Tuhan ini anak laki-laki Pak Prana, kan udah seimbang ya, ya, satu-satu ya. Iya. Ya, oke, satu-satu nih ya. Lu punya satu laki-laki, satu perempuan. Kalau Tuhan izinkan lu punya anak lagi, kan laki perempuan. Kalau gua maunya gua perempuan. Perempuan lagi. Perempuan lagi gua maunya. Jadi kelosiannya perempuan ya. Kelosiannya perempuan. Apa alasan lu? Ya itu tadi, karena ya yang pertama ya kayak kita tadi bilang kan, bahwasanya anak perempuan itu lebih perhatian tuanya gitu loh. Karena anak laki-laki dia juga akan menguruskan nanti keluarganya sendiri gitu loh, Bro. Kita lebih masa tua. Ya udah. Lu pengen lu diurus oleh anak lu ya? Iya. Lu egois juga lu. Nah, Sarul, nih mau aku tanya nih, kan lu drone nih. Anak laki-laki lu udah ada, perempuan lu udah ada. Kalau Tuhan izinkan istri lu hamil lagi, lu punya anak lagi sama Tuhan, lu punya anak laki-laki atau perempuan? Kalau gue perempuan, Om. Gue seneng perempuan, Om. Iya. Kalau lu senang laki-laki, gue curiga. Aduh. Ya sekali lagi kalau gue bilang perempuan itu lebih aware sih, Bim. Peduli ya. Udah banyak kenyataan sih yang udah gue lihat sama gue hidup gitu loh. Itu sih. Kalau laki-laki kan lebih lebih pejuang, lebih ke keluarganya, sehingga lupa perhatian orang tuanya. Jadi bagi gue sih jangan kecewa kalau lo punya anak laki-laki, lo sayangin aja anak perempuan lo. Nah, kan berarti ada seimbang nih ya.
Lu punya anak laki-laki bawa kebanggaan, ya. Tapi lu punya anak perempuan, lu masa tua lu diurus oleh anak perempuan kan. Laki-laki itu nggak bisa, kita laki-laki itu nggak bisa merasa sendirian tanpa perempuan. Betul. Istri ataupun sebagai anak ya. Perempuan itu kan. Jadi sobat Man of God ini seimbang loh bagi saya. Kalau teman-teman bilang, oh gue pengen anak laki-laki, udah siap-siap. Nanti kalau ketika mereka dewasa, siap ditinggal. Seringkali anak itu nggak ngurus 100% orang tua. Nggak aware, nggak peduli ya. Mungkin sebulan sekali baru lu ketemuan, seminggu mending sekali om. Ya? Iya gitu. Terus tapi kalau teman-teman punya anak perempuan, tentunya seperti Pak Pranama Pak Farote bilang bahwa mereka peduli sekali kalau hari tua gitu kan ya. Kita diurus, kita diperhatikan, bahkan ya syukur-syukur ya mereka tinggal sama kita gitu kan, sehingga kita nggak pernah kesepian di rumah. Iya. Gitu loh. Nah, tergantung semua keputusannya di teman-teman semuanya. Apakah laki-laki itu lebih berguna, penting keluarga, atau perempuan juga penting? Itu semua kembali kepada salah sahabat Man of God. Tapi tentunya bukan menjadi perdebatan yang pelik. Perempuan, kalau Tuhan izinkan kita punya anak perempuan semuanya, jangan bilang, oh Tuhan jahat. Enggak. Tuhan itu baik, Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Tapi kalau Tuhan laki-laki dan pengen anak perempuan dan belum diberikan, bersyukur aja. Betul. Bagi kita semua, hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, laki-laki bersama saja. Karena mereka, ya kita ngomong kan, betul. kita bagikan pahlawan kan, sebagai anak panah kan, jangan kita. Itu jelas bahwa Pemasmur katakan bahwa itu nggak disebut gendernya apa, tapi dikatakan bahwa itu anak sebagai anak panah dan pahlawan. Terus kita mengatur mau ngapain? Kita diberikan anak laki-laki tapi kita nggak bertanggung jawab buat apa? Betul. Tapi kalau kita diberikan anak laki-laki perempuan dan kita betul-betul seperti anak panah di tangan pahlawan, kita pasti tepat sasaran mengarah kepada Tuhan. Nah, Pak Prana seperti biasanya, ya kasih kodong. Quote. Kita closing. Ya kayak tadi aja, laki-laki perempuan sama saja, gitu bro ya kan? Sama-sama. Iya. Pak Farouk. Kalau gue quote-nya adalah gini om, lelaki adalah pemimpin keluarga. Jadi hari ini siapin. Mantap. Laki-laki adalah? Laki-laki adalah pemimpin keluarga. Jadi lo baik-baik. Oke, mantap. Kalau quote gue gampang. Tuhan memberikan laki-laki dan Tuhan memberikan perempuan karena kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Oke, teman-teman sahabat The Warriors, Man of God, pencinta Man of God lover. Man of God lover. Seperti biasa, ya. Yes. Yang belum subscribe sekarang. Yang pengen komentar, silakan komentar, kasih usul, kasih ide buat kita ya. Dengan tema-tema berikutnya. Yang belum like, silakan like. Dan jika teman-teman diberkati, kami rindu, bukan hanya orang lain pun diberkati. Bagikan, share bagi link ini ya, channel YouTube ini, karena kita percaya apa yang kita kerjakan semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jumpa lagi kami semua Man of God. Saya Mas Bimo. Saya dengan kacamata. Saya dengan Prana. Ayo Pak. Sampai jumpa dan Man of God berikutnya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.